Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa bersama kawan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah sedang kedinginan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga hidup kita lurus mengikut jejak sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita nanti mati mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya bersaksi dengan mata kepala saya sendiri, padahal ini malam libur, malam yang mestinya dingin, hujan, duduk di rumah sambil minum kopi, menarik selimut, tapi malah jamaah yang ada di Gorontalo datang berbasah-basah, berpayung-payung. Mudah-mudahan ini tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cuma ingin menunjukkan kepada saya, wahai Abdul Somad, kalau di masjid orang ramai biasa, kalau di gedung olahraga orang berbondong-bondong biasa, kalau ada takbir akbar pengajian di tempat tertutup biasa, tapi malam hujan jamaah datang, itu adalah ciri keimanan saudaramu yang ada di Gorontalo. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Ketua Majelis Ulama bil khusus Sayyidi Al-Habib Salim Al-Jufri, Ustaz Somad ini yang dihormati, yang disapa hanya ada yang dipentas saja, semuanya. Ibu Ketua Penggerak PKK, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita pada malam hari ini adalah Torang Bekeng Baik, Iman dan Takwa. Terjemahannya, kita bikin baik dengan iman dan takwa. Saya bisa kan? Saya nanya Habib dulu tadi. Tolong translate Habib. Saya kemana-mana ceramah pakai peci saya, sampai di Gorontalo pecinya diganti.
pakai peci Gorontalo. Suka saya. Kenapa? AC-nya banyak, berlubang, dingin. Saya di mana-mana ceramah ya pakai baju saya khas, baju koko. Sampai di Gorontalo diganti dengan baju khas. Ini kalau dari jauh kelihatan seperti bersayap mau terbang. Tinggal yang asli celana saya. Yang lain pemain naturalisasi. Di mana-mana saya ceramah, ya judulnya pakai bahasa yang saya pahami. Sampai di Gorontalo dikasih. Ini kalau 3 hari lagi saya di sini, saya sudah bisa bicara Gorontalo. Begitulah orang Gorontalo memuliakan. Sampai di Gorontalo saya diberikan makanan. Dalam hati saya agak kaget, ikannya kok kecil-kecil. Nike, kecil sekali kan. Hari pertama saya kaget ikannya kecil. Hari terakhir tadi pagi dikasih ikan paling besar. Hampir dia makan saya. Serli. Jadi Gorontalo ini memang memberikan kesan yang luar biasa. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu belum mampu membalasnya, fad'u lahu, doakanlah. Semua yang sudah bersusah payah demi berjalannya dakwah ini, mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan dunia dan di akhirat insyaallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa mampir ke Madinah. Ustadz Somad datang ceramah disambut dengan karpet merah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa jadi baik dengan iman dan takwa ini? Actionnya apa? Caranya apa? Yang kita lakukan apa? Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Niatnya mesti benar. Kalau niatnya benar, niat akan menemukan jalannya. Bukan kata saya, kata Pak Wali tadi pas kami lagi makan. Pak Wali bisa bangun masjid segitu banyak. Ada yang nanya tadi, saya cuma nguping aja. Saya lagi makan, ada yang nanya, Pak Wali bisa bangun masjid itu gimana ceritanya Pak Wali? Yang penting niat aja, nanti niat akan menemukan jalannya. Tapi jangan hanya diniat, diamalkan juga. Karena banyak juga anak-anak muda ini, kenapa kau belum nikah? Saya sudah niat Pak Ustaz. Niat disertai dengan niat itu amal hati. Sedangkan badan ini bergerak, kaki melangkah, tangan mengayun, mulut bicara, mata melihat, telinga mendengar. Memang betul, niat itu amal hati. Hatilah yang menggerakkan semuanya. Hatinya niat mau dengar pengajian, datang hujan, bawa payung, siap datang, berjalan. Semua yang hadir malam ini penuh dengan perjuangan. Dan yang paling hebat perjuangannya ibu-ibu. Berapa sinetron hilang malam ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong ini bukan sekedar ngaji, bukan sekedar tabligh akbar, tapi di kanan dan kiri ini adalah pasar UMKM. Tolong selesai dari sini, jangan sekedar pulang belanja, makan, habiskan, bayar masing-masing. Kita tidak hanya sekedar ngaji, tidak hanya tabligh akbar, saudara kita yang sudah menyiapkan makanan, kuliner semua, tapi juga ngaji, santapan rohani dan santapan batin, zohir, spiritual, material, dua-duanya dapat sesuai doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pak Ustadz, kami niatnya kan cuma ngaji. Iya, niatnya ngaji, makannya itu bonus. Mudah-mudahan semua yang dimakan sehat, jadi tenaga untuk beribadah, tahajud dan sholat subuhnya tidak ketinggalan insyaallah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin
بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصلح الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي محمد Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini Gorontalo ini aman atau enggak aman? Aman kan? Saya pas lagi sholat tadi saya lihat ke kiri polisi, saya lihat ke kanan Satpol PP. Ini Gorontalo. Saya mau kasih tahu kepada saudara saya, para investor, para bisnismen yang mau wisata, yang mau jalan-jalan, Gorontalo ini aman dan nyaman. Tunggu, jangan tunggu. Saya sudah mutar-mutar udah 3 hari ini, malam terakhir ini tausiah terakhir, besok habis subuh saya pulang. Di sini nggak ada macet, di sini suasananya nyaman, orangnya ramah, baik-baik. Lalu kenapa Ustadz Somad mesti dikawal berlapis begini? Untuk menjaga dari serangan emak-emak garis keras. Ini nyaman. Kalau Tuhan berteman-teman, jangan lupa minum jamu. Sedang ikan aja nyaman, apalagi kamu. Lama juga saya mikir. Begitu saya lihatlah ikan itu, seumur hidup saya, udah umur 28 tahun gini. Gak setuju. Umur ini kan masalah rasa, bukan masalah angka. Baru itulah saya melihat ikan besar sekali. Lama saya mikir. Saya tanya guide, Pak, ini ikan ini dari mana? Asli dari sini? Enggak, dia pendatang juga, kayak Ustadz Somad juga. Kok nyaman dia di sini, Pak ya? Saya mencoba untuk menganalisa, berpikir, kenapa dia nyaman? Ternyata pantainya itu pasir langsung palung dalam sehingga dia bisa mendekat. Kalau dia dangkal nggak mungkin ikan sebesar itu bisa dekat, paling ikan sarden. Tapi begitu dalam dia datang. Kenapa dia bisa nyaman? Oh, karena lautnya dalam. Kenapa dia bisa nyaman? Saya lihat airnya jernih, sejernih hatiku padamu. Bening airnya. Coba kalau airnya butek, coba ikan paling sensitif. Coba kalau di situ ada air merkuri, ada air tambang, itu ikan sudah lama pergi. Jangankan ikan, nyawa kita pun melayang. Tapi airnya jernih, bening. Lalu kemudian kenapa dia betah di sana? Bapak Gaet, kenapa bisa ikan ini? Di sini dulu ada pabrik udang, Pak Ustadz. Terus kemudian udang kaleng, ekspor, import segala macam, kepala-kepalanya ini lalu kemudian dimakan oleh ikan ini. Sekarang, ya dia tetap bertahan. Kenapa dia bertahan? Ya, kalau mau lebih lengkap ya wawancarai aja ikannya. Apakah ikan ini pernah pergi jauh, Pak? Oh, pernah, Pak Ustadz. Sebulan dia tiba-tiba nggak muncul, hilang. Terus apa yang terjadi? Masyarakat istighosah, mohon kepada Allah, akhirnya ikannya datang lagi. Kenapa mesti dia datang? Ketika dia datang, masyarakat ingin melihat, masyarakat ingin memegang, jangan disentuh.
Lihat boleh, pegang jangan. Kenapa? Belum akad. Masyarakat mau melihat. Ustaz tahu dari mana masyarakat ingin melihat? Itu waktu saya posting di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Ustaz, di mana itu? Kami mau lihat, kami mau datang, kami macam-macam kata mereka. Mereka ingin. Dalam hati saya, aku aja baru sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ketertiban, kebersihan, kenyamanan, Allah menjaga Gorontalo ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu tidak bisa di skenario manusia. Laut tidak bisa dibendung. Kalau hanya mau dapat, dia kan makanannya udang kecil. Saya sangka karena ikannya besar, makanannya tuna. Lalu saya lihat yang dilempar udang-udang kecil. Ternyata dia badan besar, selera kecil. Udang-udang kecil dia makan. Heran juga saya, kenapa dia makan udang kecil kok badannya bisa besar? Nggak usah lah dipikir. Capek kita mikirkannya. Kalau dia mau makan udang kecil, di tengah laut lebih banyak, samudra lebih luas. Kenapa dia mesti? Ini pasti kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah mau mendatangkan manusia kemari. Menteri datang, pejabat datang, orang kaya datang. Orang kaya datang. Oh, itu bukan ya? Mereka semua datang kemari mau apa? Mereka mau menikmati kuliner, mereka mau jalan-jalan, mereka mau lihat ikan. Begitulah kalau Allah mau mendatangkan rezeki. Kenapa? Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan untuk mereka barokatin, barokah dari laut, ikannya segar, barokah dari bumi, tanamannya subur, pohon kelapanya masya Allah tabarakallah, gunungnya menjulang cantik dan indah, pantainya membiru, bukan main luar biasa. Lalu kemudian walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat ini. Mudah-mudahan Allah mengkekalkan nikmat di Gorontalo ini sampai hari kiamat. Syaratnya adalah iman dan takwa. Allah menurunkan rahmatnya. Bagaimana cara Allah menurunkan rahmatnya? Caranya rahmatnya itu dijolok. Ibarat buah, dia mesti pakai bambu supaya jatuh. Seperti doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmatmu ke Gorontalo dengan Al-Qur'an. Tadi begitu ustazah qoriah kita dipersilakan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Langsung Pak Wali berbisik ke telinga saya. Apa Pak Wali? Ini ustazah qoriah juara nasional tahun 78. Saya kaget. Saya lahir 77. Saya baru lahir, beliau udah ngaji. Saya udah tua, tadi ngaku muda. Itulah pikun sudah tua. Beliau masih lagi bersuara, masya Allah tabarakallah. Nggak ada alasan orang Gorontalo nggak bisa ngaji. Qoriahnya luar biasa. Habib pengajar ada, ketua majelis ulama Indonesia ada, guru-guru mengaji ada, dan pegawai-pegawai kantor hari Jumat habis sholat Jumat wajib ngaji. Bagus apa nggak bagus ini? Kalau Ustaz Somad yang nyuruh baca Quran, orang nggak peduli. Tapi kalau pemimpin yang punya kekuasaan, nggak perlu ceramah, nggak perlu tablik akbar, cukup dengan himbauan, tulis aja. Habis sholat Jumat ngaji, yang nggak ngaji nonjok. Bisa atau nggak bisa? Selagi kekuasaan masih ada,
selagi tanda tangan masih laku, selagi masih ada amanah yang dititipkan Allah, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Allahu Akbar. Itu namanya takbir susulan. Saya sampai ke Gorontalo hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ini malam terakhir tausiah. Jadi sebetulnya baterai saya udah habis ini. Saya mikirnya malam ini saya nggak ada teriak-teriak, nggak ada jerit-jerit. Saya mau ceramah cerita tentang mati aja. Marilah kita ingat mati. Tapi malam ini apalagi hujan, ini mau cepat pulang aja. Tapi begitu melihat jemaah yang semangat, dan yang di hadapan kita ini adalah orang-orang yang masih aktif. Wali kotanya aktif, wakil wali kotanya aktif, bapak-bapak pejabatnya aktif, sekdanya, kepala dinasnya, kepala kantornya. Maka beda ceramah Ustadz Somad di depan orang aktif sama di depan pensiunan. Kalau di depan orang pensiun saya nggak gini ceramahnya, paling ya marilah kita banyak-banyak beristighfar. Tapi karena orang yang ada kekuasaan, yang tanda tangannya bisa menolong agama Allah, maka tertolong. Habis sholat Jumat, semua kantor-kantor dinas, kantor pegawai, semuanya membaca Al-Quran. Tapi baca Quran gak bisa sendirian. Beli Quran, buka Quran, baca sendiri. Alama. Nggak bisa ngaji sendirian, mesti pakai guru, mesti dilihat mulutnya. Alif lam mim. Saya laki-laki, gurunya laki-laki. Saya kalau ngaji mesti dengan Habib. Tapi kalau perempuan ngajinya dengan perempuan. Jangan sampai laki-laki ngajar perempuan, perempuan belajar ke laki-laki. Nanti makharijul huruf miu. Ini untuk menjaga supaya tidak terjadi macam-macam. Ustadz aja yang curiga. Ini kan udah seperti ayah saya, ini udah macam saudara saya, ini udah macam guru saya, ini udah macam penasihat. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Nah, ini mesti dijaga. Iya Ustadz, tapi nyari ustazah Qori'ah. Ada ustazah Qori'ah. Maka dikoordinir guru-guru mengaji. Persatuan Guru Ngaji Gorontalo dimasukkan ke kantor-kantor mengajar triple T. T yang pertama tahsin, nun mati ketemu dengan qab, ming qab. Jangan sampai anaknya nanti nanya, mama. Iya, kalau nun mati ketemu dengan qab gimana? Qabnya lari, karenanya nun udah mati. Ngajinya mesti betul. Jangan sampai pegawai kepala rumah tangga mau sholat dengan istri karena Ustadz mengatakan bangunkan istrimu untuk tahajud malam. Diambil air, wake up my darling, wake up my honey. Begitu sholat tahajud, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Mana ada surat ijazah? Ada za, ada ja, ada za, ada wo. Mirip dia. Ada za, ada za, ada ja, ada wo. Begitu juga, jangan mentang-mentang udah taubat, mentang-mentang udah hijrah, lalu semuanya jadi shin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersolawat kepada Nabi, sholawat dan syalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang ceramah siapa? Ustadz Somad. Apa ini? Ya ada 4 huruf yang mirip. Ada sa, ada tha, ada so, ada sya. Nggak bisa sama. Shadaqal, bukan shadaqallah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'.
wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ada sa. Kalau bahasa Indonesia salah huruf nggak apa-apa. Siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Nggak apa-apa salah huruf. Tapi kalau ngaji hurufnya salah, kul huwallahu ahad, itu pakai qalqalah di dalam. Kul, katakanlah Allah itu esa. Tapi kalau pakai kaf, kul huwallah, makanlah Allah itu. Makanya ngajinya mesti betul. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa orang banyak baca Quran tapi dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena bacaan yang nggak betul, sembarangan. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya nggak pernah salah. Kenapa? Nggak pernah baca Quran. Quran dimasukkan ke dalam kain sutra, dipaku dalam kaca, diletakkan dalam lemari di ruang tamu. Begitu tamu melihat di ruang tamu, melihat ada Quran dalam kotak kayu jati di dalam kaca, semuanya melihat Quran hiasan seperti melihat kucing Anggora. Itu Quran apa? Itulah Quran akad nikah yang gak pernah dibuka sampai mati. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Ini tidak terjadi di Gorontalo. Karena di Gorontalo guru-guru ngaji yang laki-laki, yang perempuan dikerahkan untuk mengajarkan. Yang pertama tahsin, setelah tahsin tahfiz, menghafal surat-surat pendek. Jangan sampai suami jadi imam tahajud kul. Sekali-sekali pakailah ayat amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Hafal juz amma. Ibu setuju atau enggak setuju? Bapak setuju? Bunyinya kurang setuju. Ya enggak apa. Bapak kalau mau latihan jadi imam, jangan langsung sholat subuh, berat Pak. Sholat zuhur aja dulu. Karena sholat zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ingat sami Allah. Kadang saking groginya Allahu Akbar, anaknya di belakang sami Allah Pak. Usahakan imam zuhur asar. Pas maghrib sama isya ditanya, papa nggak sholat? Laki-laki sholatnya di masjid. Gitu. Terlambat pulang ke rumah dari kantor, kita sholat berjamaah ya Pak, kata istrinya. Batuk. Banyak alasan, nggak perlu saya kasih tahu. Nanti begitu udah agak pede, baru sholat maghrib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata istrinya, kusangka ayat apa tadi? Inna a'tainaka. Jadilah daripada kul huwallah terus. Sayang, kakak, iya. Boleh saya tanya, jangan tersinggung ya. Iya. Kenapa kamu kalau jadi imam itu ayatnya kulhu terus? Aku cinta sama Ustaz Somad. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Saudara, ada aja alasannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki kepala rumah tangga, maka dia mungkin dulu terlambat, nggak pernah ngaji, nakal, preman. Tapi kalau dia pegawai ASN yang ada di kota Gorontalo, pasti dia belajar ngaji. Itulah untungnya ASN di Gorontalo. Dunianya dapat, akhiratnya dapat, insya Allah. Amin. Anda mau lulus PNS, ya ikut tes. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Karena bagaimanapun laki-laki akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, akan ditanya tentang istrinya. Sudahkah kau ajarkan istrimu baca Quran? Sudahkah kau ajarkan anakmu baca Quran? Makanya colong ingat-ingat, gak perlu dijawab. Kapan terakhir ngajar istri baca Quran? Jangan jawab. Kapan terakhir meriksa bacaan Al-Quran anak? Jangan jawab. Anak mesti dipanggil. Habis subuh, habis isya, panggil anak, panggil istri. Anak pertama, anak kedua, istri. Istri nggak ada pertama kedua. Anak pertama, baca. Sudah berapa? Sudah 4, Pak. 4 juz? Enggak, Iqra 4. Oh iya. A, bat-aba, sa, ja, kuku. Oke. Kakaknya bagus. Sudah berapa hafalan? Hafalannya wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Masyaallah. Hai buah hati belayan jiwa. Sekarang giliran kamu ngaji. Baca Yasin. Hah? Dari dulu belum nikah sampai anak 2 Yasin terus. Persiapan untuk kamu sayang. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal ala siratim tanzilal. Kayaknya persiapan udah mantap. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat Allah di rumah. Al-Quran dibacakan di ruko, turun rahmat di toko. Al-Quran dibacakan di rumah sakit, turun rahmat. Rumah sakit, kenapa disebut rumah sakit? Ya banyak orang sakit, semuanya stres, ketakutan. Begitu dibacakan Al-Quran, Masya Allah, semua yang ada di situ. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak Ustadz bacakan kemarin Yasin kepada suami saya, Alhamdulillah. Gimana Bu? Ninggal Pak Ustadz. Daripada dia tersiksa, judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak Ustadz, tapi saya baca Quran ini nggak lancar Pak Ustadz. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Orang yang baca Quran dan dia yatata'ta. Yatata'ta artinya alif bata. Orang alif bata sajim haho, dia bata. Makanya disebut terbata. Lahu ajrani, dapat 2 pahala. Yang pertama pahala baca Quran karena baca Quran. Yang kedua pahala baca Quran karena serius belajar Al-Quran. Serius belajar Al-Quran. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Guru ngaji mesti sabar. Tidak darah tinggi, diabetes, jantung koroner. Kenapa? Khairukum, orang yang paling baik di antara kita, bukan yang ceramah. Siapa yang paling baik di antara kita? Man ta'allamal Qur'an,
orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Saya sangka hujan, rupanya drone. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lampu merah traffic light di Gorontalo, mobil di belakang, ada mobil di depan sudah hijau lampunya, nggak maju, nggak mundur, nggak belok, nggak kanan, nggak kiri. Apakah mobil yang di belakang itu marah? Nggak marah. Kenapa? Karena mobil di depan ada tulisan belajar. Kita nggak marah. Kenapa? Kita maklum belajar. Dan bapak polisi pun nggak nangkap. Kenapa? Belajar 11 kali pertemuan. Kalau sudah 11 kali SIM sudah keluar, prit. Makanya kalau ada orang yang marah-marah sama orang belajar, ini nggak ngerti aturan lalu lintas. Makanya ibu, bapak, kalau mau nggak ditegur orang, ya tulis di situ belajar. Nggak apa-apa salah. Ya namanya belajar kok. Tapi nanti kalau sudah bacaannya bagus, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak kita semua penghafal Quran, mujahid fisabilillah, insya Allah. Ini anaknya ada yang pandai melukis, bangga. Ada anaknya yang pandai main gitar, bangga. Ada gitarnya di belakang. Ada anaknya yang pandai baca puisi, bangga. Ada yang pandai nyanyi, bangga. Tapi ada yang baca Quran, biasa aja. Padahal ketika kau mati menghadap Allah, yang paling menenangkan jiwa saat sakratul maut adalah bacaan Al-Quran. Kalau ada orang mau mati sakratul maut, bagus dibacakan Quran karena turun rahmat Allah. Apa mau pas mau sakratul maut datang anaknya nyanyi, mama, mau dinyanyikan? Gak mau. Bapak pas mau mati sakratul maut, tiba-tiba datang anaknya bawa mic, ayah dengarkanlah, kita mau dibacakan Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan untuk orang mati. Al-Quran diturunkan bukan untuk orang dalam kubur. Pahalanya mengalir dan rahmat Allah turun. Al-Quran itu diturunkan Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk apa? Hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Sebagai kitab petunjuk. Makanya bacaannya mesti betul. Setelah bacaannya betul, ngapal surat-surat pendek, triple T. T tahsin, T tahfiz, T tadabbur. Faham perkata. Ya nggak usah, dikit-dikit aja dulu. Qul, katakanlah, huwa Allahu Allah, Ahad Esa, Allahu Allah, As-Somad, tempat meminta. Bukan ini Abdus Somad, hamba Allah. Saya ini hamba Allah. Nama yang paling bagus itu adalah nama yang disandingkan dengan Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadabbur supaya bacaan sholat nggak usah ngaji yang panjang-panjang dulu, nggak sanggup kita. Ya hafalan bacaan sholat. Bacaan sholat aja dulu, surat-surat pendek. Bacaan sholatnya ngerti. Kita ketika duduk antara dua sujud itu 8 proposal kita kepada Allah. Yang kita minta sama Allah itu 8 bu, 8 pak. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi banyak orang yang nggak pernah merenungkan 8 permohonan itu. Begitu duduk antara dua sujud, Allah, macam dapat goreng pisang panas. Padahal mestinya kalau dia paham, disitulah dia mohon kepada Allah. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa yang paling banyak ketika sedang bersujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi sekarang orang sholat apa ini? Mau dapat apa
kita dari sholat kita ini? Ini yang saya ceritakan ini tidak terjadi di Gorontalo. Ini terjadinya di planet Mars, di Merkurius, Neptunus, dan Pluto. Yang di sini semua sholatnya khusyuk-khusyuk semua. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin, seperti agak marah seperti. Serba salah sama Ustaz Somad. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga insyaallah. Amin. Berapa masjid yang sudah Bapak bangun Pak Wali? Saya nggak nanya, tadi ada jamaah yang nanya. Beliau sebut sudah sekian belas. Masya Allah. Nanti berarti Pak Wali dibangunkan istana di surga. Saya serahkan sama Allah aja, kata beliau. Masya Allah. Itu semakin kuat aminnya, semakin banyak masjidnya insya Allah. Saya ketemu dengan bapak-bapak umurnya 80 sekian tahun. Pak Haji, ya. Apa resep Bapak panjang umur udah 80 sekian tahun, hampir 90? Resep saya bangun masjid Pak Ustaz. Gimana caranya? Ya Allah, jangan matikan saya sebelum masjid ini selesai. Oh gitu. Terus nggak saya selesaikan. Jadi Pak Haji nggak menyelesaikan bangunan masjidnya. Gini Pak Ustaz, jadi saya bangun satu masjid, sebelum masjid ini selesai saya bangun masjid kedua. Sebelum masjid kedua selesai, saya bangun masjid ketiga. Sekarang berapa Pak Haji? Ya banyak lah. Ustaz mau tahu aja atau mau tahu banget? Rencana Allah, dia sudah minta kepada Allah, Allah perpanjang. Apakah bisa takdir itu dirubah dengan doa? Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dimudahkan Allah. Saya berjumpa, melihat, bukan baca internet, ketemu langsung dengan orang-orang yang luar biasa. Makanya nanti di akhir pengajian kita ini bukan sekedar tausiah, habis ini nanti kabarnya saya dengar ada lelang yang nanti untuk pembangunan masjid pesantren Nurul Iman. Saya sudah melihat pondok pesantrennya yang didirikan oleh guru kita Habib Salim Al-Jufri. Tadi saya sudah dikasih tahu, Ustadz nanti mohon dilelang peci katanya. Iya siap, saya bilang. Nanti baju Ustadz juga dilelang. Dalam hati saya, oh bukan dibawa pulang. Iyalah nggak apa-apa, saya bilang. Habis itu dikasih tahu, cuman saya minta satu aja, saya bilang. Jangan sampai celana aku kalian lelang. Mau pakai apa aku pulang, saya bilang. Saudara yang dimuliakan Allah, itu sebetulnya bukan lelang, akadnya adalah wakaf. Hanya saja wakafnya dapat hadiah. Mudah-mudahan wakaf kita ini mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Nanti di pesantren Nurul Iman, anak-anak ngapal Quran. Anak yang ngapal Quran satu hari ngulang hafalan 2 juz. Berapa juz Pak Ustadz? 2 juz. Saya 3 juz. Juz pokat, juz melon, juz mangga. Ulang hafalan 2 juz. Berarti 1 bulan dia khatam 2 kali. Berarti 1 tahun dia khatam 24 kali khatam. Kita nggak hafal Quran, kita bukan qori'ah, kita bukan habib, kita bukan ustazah, tapi 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil yang kita kirim itu nanti akan menjadi tempat belajar anak-anak Gorontalo dan pahalanya mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Ibu-ibu yang lupa bawa uang, bawa dompet, nggak apa-apa, panitia menerima cincin, gelang, rantai, anting, kalau ada gigi emas juga. Wih. Untuk apa dibawa? Mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat yang kuat-kuat ada, polisi astagfirullah, ustaz astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Niatnya sudah baik, amin.
baca Qurannya sudah betul, amin. Sudah ngapal surat-surat pendek, amin. Sudah paham bacaan sholat, amin. Sudah berwakaf, berinfak, berzakat, bersedekah untuk masjid dan pondok pesantren, amin. Tapi zina, maaf, merajalela, perbuatan maksiat, orang yang hanya ngaji baca Quran tapi diam melihat perbuatan maksiat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau sampai kamu diam, hanya sibuk ngaji, hanya sibuk sholawatan, hanya sibuk zikir, tapi orang maksiat diam, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, diturunkan Allah hukuman, dan ketika itu azab Allah turun, tidak ada yang bisa menolong. Kenapa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau saya yang ngomong, jangan berjudi, jangan berzina, jangan diskotik, jangan prostitusi, orang nggak takut. Selesai ceramah pengajian pulang ketemu, emang masalah buat lo. Tapi kalau yang membuat perda, peraturan daerah, DPRD, yang membuat perwako, peraturan wali kota, dengan tanda tangannya, bisa atau nggak bisa? Bisa. Kita beruntung punya wali kota yang berani nahi mungkar. Takbir. Rasa-rasa musim kampanye sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling rugi adalah orang yang pernah berkuasa, orang yang pernah laku tanda tangannya tapi tidak dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan nanti setelah nggak ada jabatan, setelah nggak berkuasa, setelah baju seragam ditarik negara, setelah pistol nggak lagi meletus, mana yang ditakuti masyarakat dalam nahi mungkar? Ustadz atau polisi? Jamaah ragu mau menjawab. Dia mau jawab ustadz, takut sama polisi. Mau bilang polisi, takut ustadznya berhenti. Saya ceramah berapi-api di atas mimbar, jangan main judi, jangan berzina, jangan prostitusi. Jamaahnya di bawah. Tapi polisi nggak perlu ceramah, nggak perlu tablik akbar, ya cukup dengan pistolnya. Siapa yang mau main judi, silakan, ku cubit ginjalnya. Pistol masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti setelah seragam nggak ada, pistol sudah ditarik negara, baru datang ke pengajian nanya ke Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak, seragam masih ada? Udah diambil negara, Pak. Pistol? Tinggal pistol air, Pak. Itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati, Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ketawa sudah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau masalah berpakaian, pakai jilbab di Gorontalo ini nggak usah diragukan lagi. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa makan kebab. Saya sudah banyak ceramah di Gorontalo ini, tenda pun pakai jilbab. Bayangkan lah, tenda aja pakai jilbab, apalagi orang. Di tempat lain mana ada tenda pakai jilbab? Luar biasa. Tadi saya tausiah jam 8.15, sekarang sudah jam 9.15. Kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati.
Saya jawab pertanyaan. Nanti ada acara lelang. Habis itu nanti ada acara doa. Acara kita masih panjang. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.